Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kami akan berbagi sedikit informasi tentang mengapa bekam itu dianjurkan. Tapi sebelum membahas itu, kita perlu tahu dulu apa itu terapi bekam. Terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah, Asia, seperti Cina dan lain sebagainya, juga dari beberapa Eropa Timur dan Amerika Latin sudah mempraktekkan terapi ini, yaitu bahkan sejak ribuan tahun silam. Terapi bekam ini dilakukan menggunakan cawan khusus, ya, yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Seperti ini bisa kita lihat, ini cawan atau alat bekam yang saat ini sering digunakan. Bentuknya seperti ini, ukurannya juga berbeda-beda. Ada yang ukuran besar, ada ukuran kecil, ada yang bentuknya lengkung juga. Ini biasanya untuk daerah-daerah lekukan, sehingga tidak ketika di kop ditarik itu tidak mudah jatuh kopnya. Nah, cawan ini terbuat dari gelas, mirip gelas. Kalau zaman dulu ribuan tahun yang lalu itu biasa menggunakan tanduk hewan atau bambu dan lain sebagainya. Yang kalau saat ini lebih mudah, bisa ini ditaruh pada bagian tubuh kemudian ditarik sudah bisa. Tapi kalau zaman dulu itu dimasukkan sedikit api dari kertas kemudian ditarik sehingga dia menghasilkan tekanan. Jenis terapi semacam ini digunakan untuk meredakan rasa sakit atau menghilangkan racun yang ada dalam tubuh seseorang. Nah, tapi yang perlu kita bahas saat ini, mengapa bekam itu dianjurkan. Banyak beredar saat ini informasi bahwa bekam ini adalah pengobatan alternatif. Padahal sebenarnya bekam ini bukan alternatif, bisa sebagai pengobatan utama. Bahkan ada sebagian orang yang tidak suka jika bekam itu disebut sebagai pengobatan alternatif. Di sini saya akan menyebutkan beberapa sisi dari hadis. Yang pertama, pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW yang artinya mengatakan, pada malam Isra Mi'raj tidaklah aku melewati pemuka dari kalangan malaikat, melainkan mereka pasti memerintahkanku agar umatku berbekam. Itu dari satu sisi. Tentu tidak mungkin para malaikat memerintahkan Nabi dan umatnya untuk berbekam jika bekam itu tidak membawa manfaat. Tentunya pasti akan membawa banyak manfaat, sehingga mereka memerintahkan Nabi untuk berbekam. Hadis yang kedua, yang artinya kesembuhan itu ada pada 3 hal: minum madu, berbekam, dan kai. Lagi-lagi berbekam disebutkan. Jadi jika ingin sembuh dari suatu penyakit, maka salah satu obatnya adalah berbekam. Kemudian hadis yang ketiga, sungguh di antara pengobatan yang terbaik yang kalian gunakan adalah bekam. Dan bekam ini sudah banyak dilakukan oleh para ahli-ahli bekam. Kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, maka sudah barang tentu berbekam itu memiliki banyak sekali faedah bagi kesehatan tubuh.
Mungkin salah satunya ketika migrain, bisa saat tekanan darah tinggi, masalah kesuburan, bahkan masalah kesuburan juga bisa diobati dengan berbekam. Rematik, masalah kulit, dan lain sebagainya, banyak sekali. Mungkin bisa dilihat di literatur yang lain bahwa bekam itu memiliki banyak sekali manfaat. Dengan dasar hadis yang telah disebutkan di atas, maka hendaknya bagi yang belum pernah bisa mencoba berbekam. Bagi yang sudah pernah, ya mungkin bisa dirutinkan, karena memang bekam ini memiliki banyak manfaat. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa berbekam ini juga memiliki efek samping. Jika salah titik dalam bekam itu juga bisa membahayakan. Makanya ketika hendak berbekam, maka berbekamlah kepada yang sudah ahli, tidak kepada orang yang baru belajar bekam, tapi berbekamlah kepada orang yang sudah ahli. Karena ketika berbekam salah titiknya, maka ini bisa membahayakan. Bahkan ada yang bisa sampai lumpuh dan lain sebagainya. Habis berbekam kemudian malah drop, pingsan dan lain sebagainya, dan itu terjadi. Sehingga alangkah bijak jika berbekam kepada orang yang sudah ahlinya. Nah, semoga sedikit informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.